dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, pada Injil yang sama-sama kita dengarkan hari ini, Yesus mengutus kita menjadi garam dan terang dunia. Apa kira-kira maksud daripada Yesus menegaskan mengutus kita menjadi garam dan terang dunia? Yang pertama, sebagai garam. Jika seorang ibu rumah tangga memasak sebuah masakan tanpa garam, bisa kita bayangkan apa yang terjadi tentang rasa. Tentu pasti hambar. Juga kalau setiap makanan juga tanpa ada garam, saya pikir juga rasanya akan betul-betul hambar dan sulit untuk dimakan. Dalam konteks ini, maka betapa pentingnya garam dalam sebuah makanan. Jika dalam hal itu juga maksud Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita adalah garam dunia, tentu harapannya adalah sebagaimana pentingnya kita untuk membuat suasana menjadi enak, bahwa kita menjadi sumber inspirasi di mana kita berada, supaya ada rasa di dalam kehidupan itu. Hal lain, Bapak Ibu, memang secara ilmiah juga, jika kita telusuri manfaat garam dalam diri manusia, itu juga sangat banyak. Bahkan ternyata garam itu juga bisa mengurangi kegemukan. Nah, jadi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbobot atau katakanlah ya berat bobotnya, bisa juga mengkonsumsi garam, tetapi tetap dengan ukuran yang seimbang, ya. Dan bahkan juga garam bisa ternyata untuk memuluskan kulit, Bapak Ibu. Jadi kalau kita searching manfaat garam dalam kehidupan untuk manusia, ternyata sangat banyak. Tetapi apa makna terdalam tentang Injil hari ini sehingga Yesus sampai mengatakan dengan tegas, kamu adalah garam dunia? Bukan anjuran dan bukan harapan, tetapi pernyataan, ya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara terkasih, saya masih teringat ketika pernah belajar katakanlah IPA. Dan baru-baru ini juga saya pernah melihat sebuah eksperimen, dan bahkan eksperimen ini pernah saya sampaikan dalam sebuah renungan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Saya ambil 2 botol air aqua, yang satu adalah air biasa dan yang satu lagi adalah sudah air garam. Lalu saya ambil sebuah telur. Nah, ketika telur saya celupkan kepada botol aqua atau botol aqua cup yang berisi air biasa, ternyata telurnya itu tenggelam. Lalu saya pindahkan telur yang sama kepada botol aqua cup yang kedua yang sudah berisi air garam, ternyata telurnya itu bisa mengapung. Lalu saya tanya kepada peserta, apa yang terjadi, Bapak Ibu, dengan peristiwa eksperimen sederhana ini? Nah, mereka mampu menjawab bahwa yang satu tadi, yang terakhir, adalah air garam. Benar sekali, Bapak Ibu, saudara terkasih, ternyata memang air yang kedua adalah air garam. Nah, lalu sama-sama kita renungkan. Dalam hal ini, di samping fungsi garam seperti untuk masakan, untuk tubuh, ternyata ada inspirasi yang sangat luar biasa. Ternyata garam itu bisa mengangkat beban. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jika Yesus mengutus kita menjadi garam, maka dalam hal ini hendaknya juga kita bisa meringankan beban sesama, bisa mengangkat beban bagi orang lain, bisa mengangkat beban bagi keluarga di mana kita berada. Itulah utusan sebagai garam. Sehingga dengan demikian kita akan bercahaya, kita akan terang ketika kita bisa menjadi berkat bagi sesama.
Nah, maka semoga dengan kita yakin dan kita mengimani bahwa kita adalah sebagai garam, maka kita bisa bermanfaat, baik membuat suasana enak bagi sesama, bahkan yang terlebih jauh lagi bisa meringankan beban atau mengangkat beban sesama, bukan malah memberatkan orang lain. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita pun diurus juga untuk menjadi terang. Sehingga ketika kita menjadi terang, akan menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita, sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dan bisa melihat kebaikan yang ada di sekitarnya. Maka dengan apakah kita menerangi sesama? Tentu dengan potensi yang ada pada kita, dengan perbuatan yang baik yang boleh kita lakukan, sehingga orang bisa melihat kebaikan Allah melalui diri kita. Maka baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mau meyakinkan diri bahwa kita sudah diutus menjadi garam yang bisa mengangkat beban orang lain dan bisa mewarnai hidup orang lain, serta kita menjadi terang yang bisa memperlihatkan cahaya Kristus, cahaya Tuhan lewat diri kita, sehingga orang lain dapat diterangi di sekitar kita dan juga orang lain dapat melihat kebaikan-kebaikan Allah dari diri kita dan juga di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.